Bapak Ibu Saudara, Shalom. Halo. Sekali lagi saya mau ucapkan selamat malam dan damai sejahtera bagi kita semua, amin. Saya percaya bahwa Tuhan itu sungguh baik, Tuhan itu sangat baik dan sangat dahsyat dalam hidup kita, amin. Biar pada hari ini Roh Kudus bekerja di tempat ini. Roh Kudus juga bekerja di rumah Bapak Ibu Saudara. Biar setiap kita hari ini menikmati hadirat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tempat ini adalah milik Engkau. Dimanapun saat ini kami berada, yang sedang berada di rumah-rumah. Bahkan setiap kami yang berada di sini. Tuhan jamah kami. Roh Kudus, jamah kami. Karena ini adalah waktu-Mu Tuhan untuk menjamah setiap kami. Karena ini adalah waktu-Mu Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami Tuhan. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk Engkau bekerja di hati kami. Karena kami percaya Tuhan, ketika ada Roh Kudus menjumpai kami, ada Roh Kudus bekerja di hati kami menerima sukacita yang daripada Engkau. Kami percaya Tuhan malam ini ada kuasa di atas setiap pujian, di atas setiap penyembahan yang kami naikkan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Pada hari ini kami menerima kekuatan dan kuasa daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang bersukacitakan Engkau. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Yes. Sebab Roh Kudus tercurah di tempat ini, amin. Kita menerima sukacita dari Dia. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, amin. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, nyata kuasanya. Kita terima dari Dia. Haleluya. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah yes Lord, pembebasan tiba. Amin. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Katakan, hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Biar anggur baru tercurah bagi depan, bagi di belakang, bagi kanan kirimu, amin. Amin. Siap menyanyi untuk Tuhan dan memberikan berkatnya bagi kanan kirimu. Katakan,
anggur baru. Yes. Urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru, minyak baru tercurah. Urapi umatnya nyata kuasanya. Sekali lagi ya, depan, belakang, kanan, kiri, berkati anggur baru. Yes, amen. Umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah. Urapi umatnya, nyata kuasanya. Woo, yeah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, nyata kuasanya. Woo. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Nyata kuasamu, nyata kuasanya. Kami minta api-Mu Tuhan, kami minta api-Mu bakar kami semua pada malam hari ini ya Bapa. Biar rumah doa-Mu Tuhan akan selalu hidup ya Bapa. Oh sandara batakara kinara baba ya raba sandara utandara batoko kinara baisha kinara batikira kinara sinira bayara 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 bayara. Oh sandara la 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 la. Yes, kami percaya Tuhan malam ini ya Bapa. Kami minta kuasa-Mu hadir Tuhan di tempat ini. Kami minta jamaah-Mu Tuhan lawat mereka ya Bapa. Oh sandara la 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 kinara baba ya raba sandara. Oh sandara. Oh sandara pemulihan terjadi Tuhan. Mujizat kesembuhan terjadi Tuhan dengan darah Yesus ya Bapa. Kami minta Tuhan, kami percaya Tuhan. Sikira batakara kinara bosandara. Darah Yesus Tuhan menghancurkan dari kuasa maut, roh maut, kuasa kegelapan Tuhan. Yang terikat Tuhan kau bebaskan di dalam nama Yesus Tuhan. Sikira bosandara babayara bosandara batakara kinara babayara batakara kinara batakara batakara. Bosandara batakara kinara batakara. Ya terjadilah lawatan-Mu Tuhan, terjadilah terobosan-Mu Tuhan. Malam ini Tuhan di rumah doa ini ya Bapa. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Sandara babayara batakara kinara babayara basandara. Ya setiap permasalahan apapun Tuhan, yes kami butuh Kau Tuhan. Biar Kau yang menyelesaikan semuanya permasalahan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan malam ini Tuhan Kau hadir Tuhan. Kami minta kuasa-Mu Tuhan, kami minta lawatan-Mu jamah mereka ya Bapa malam hari ini ya Bapa. Oh sandara babayara bayara basandara batakara kinara bosandara la 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 kinara la 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 kinara la 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 sandara la 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 kandara batakara kinara babayara batakara wasandara batakara kinara batakara kinara babayara basandara kinara 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 basira bayara oh sandara kinara sandara batikira 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 oh sandara batikira sandara batikira bayara basandara oh sandara batakara kinara batikira batikira batikira
sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Oh sandara kinara bakara kinara bo sandara bayara basandara. Sandara bayara bayara basandara bakara kinara bayara. Yesus buka jalan berkat. Darah Yesus hancurkan kuasa maut. Darah Yesus hancurkan segala kutuk turunan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih malam ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia. Kita banyak syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus bekerja di tempat ini. Oh, Roh Kudus jamah setiap hati, jamah setiap hati. Oh, hari ini adalah waktumu Tuhan. Waktumu untuk bekerja saat ini. Waktumu bekerja di tempat ini. Menguasai setiap hati. Menguasai setiap hati-hati yang terluka. Hati-hati yang tidak percaya. Hati-hati yang dingin. Saat ini Roh Kudus
Jamah, jamah setiap kali Roh Kudus. Sebab ini adalah waktumu bekerja di tempat ini, menjamah hati kami, Yesus. Thank you, Lord. Jesus. Si Tuhan. Haleluya. Bila rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung nan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Yes, amen. Bila rohmu berkarya, oh, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktumu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Yes, amen.
welcome you in this place. Kasih Roh Kudus. Dabasyakala manana shandera bakara Rabakana manana shandera bakara barana kira barana shikira barani Rabakana manana shandera basyakara barani no. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and
Oh Lord. Oh Jesus. Sentuh dan jamah setiap kami, sentuh dan jamah setiap hati. Roh Kudus. ini. Karena di dalam waktu-Mu Roh Kudus bekerja melakukan hal-hal yang ajaib di tempat ini. Kami yang sakit disembuhkan. Kami yang terluka dipulihkan. Malam ini Tuhan, melalui firman-Mu yang hidup, kami membuka hati kami. Roh Kudus bekerja melalui firman-Mu. Kami siap Tuhan, kami buka hati kami untuk firman-Mu yang hidup. Mari kita semua yang siap menerima firman yang hidup itu, mari kita katakan, amin. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya. Mari itu saudara kita tundukkan kepala kita sebentar.
Saya percaya pada malam ini hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan itu yang paling kita rindukan dan kita butuhkan. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan, ada kesembuhan, dan ada kekuatan baru bagi kita semua. Mari tundukkan kepalamu. Tuhan, sekali lagi kami percaya malam ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami mempersilahkan Tuhan bekerja seluas-luasnya dan selebar-lebarnya di dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya bahwa kehadiran kami di dalam ruangan ini maupun kami menyaksikan di dalam ibadah online Tuhan, kami percaya tidak akan pernah sia-sia. Karena firman-Mu berkata setiap firman yang ditabur dalam hidup kami tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, melainkan dia berhasil dengan apa yang Engkau perintahkan untuk dikerjakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah malam hari ini Engkau berbicara kepada kami, Engkau menyampaikan isi hati-Mu, dan kekuatan baru boleh mengalir atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terpuji dan terpujilah Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Baik, saya sapa shalom. Selamat malam, selamat beribadah bagi kita baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah yang mengikuti ibadah ini. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita datang karena kita sangat membutuhkan Tuhan. Amin. Nah, di tengah-tengah situasi yang hari ini saya percaya semua lagi merasa sangat berat. Ya, lingkungan kita, sekitar kita, dengar-dengar katanya si COVID masih bertambah katanya ya, membuat kita makin hari rasanya makin berat. Nah, sebelum saya masuk dalam firman Tuhan pada malam ini, Bapak Ibu, siapakah di antara kita yang mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami yang namanya depresi, yang mengalami yang namanya tekanan di dalam kehidupan? Bolehkah mengangkat tangan saudara? Kalau ada merasa, aduh Tuhan, aku sedang mengalami banyak tekanan dalam hidupku hari ini. Ya, nah saya percaya saudaraku, bahwa setiap kita pada waktu saudara dan saya mengalami banyak tantangan di luar sana. Ya, kita seringkali mengalami ketakutan dan lain sebagainya. Tetapi saya bersyukur bahwa Tuhan adalah Allah yang ajaib. Amin. Malam hari ini saudara, saya bukanlah seorang ahli psikologi, tetapi saya percaya Allah kita adalah ahli psikologi. Amin saudaraku. Yaitu malam ini sebentar kita akan berbicara bagaimana kita bisa melepaskan diri dari jeratan depresi saudaraku ya. Nah karena itu mari malam hari ini kita sebentar, kalau saudara membawa Alkitabmu, kita akan membuka firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19. Kitab 1 Raja-Raja pasal 19. 1 Raja-Raja pasal 19, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Perikopnya berjudul Elia ke Gunung Horeb. Ayat 1 demikian bunyi firman Tuhan, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayat 2. Ayat 3 demikian firman Tuhan, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Betsheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat 4. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat 6. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat 8 sama-sama, 1, 2, 3. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum.
Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya percaya pada waktu kita mengalami tantangan-tantangan di dalam kehidupan saudaraku, dan apabila tantangan itu hanya berjalan singkat, biasanya orang hanya akan mengalami yang disebut sebagai batas stres saudaraku ya. Biasa stres itu momentumnya hanya sebentar. Misal contohnya kalau kayak saya kadang-kadang stresnya itu kalau lagi tugas begini kadang terasa stres. Stresnya apa saudaraku? Tegang gitu ya, kayaknya aduh gimana ya nanti ya khotbahnya bisa jalan gak ya, nanti gimana jemaat tuh diberkati enggak gitu ya. Ada orang yang stresnya itu di dalam pekerjaan saudaraku, karena tantangan pekerjaan dituntut harus begini harus begitu, sehingga dia tidak merasa nyaman dan itu membuat dia sangat tertekan. Nah saudaraku, ini masih dalam kategori stres. Nah tetapi kalau saudara stresnya sudah berlanjut-lanjut, berlarut-larut, maka dia akan berubah, bukan hanya stres biasa, tetapi memasuki yang disebut sebagai depresi. Nah saudaraku, depresi ada banyak penyebabnya saudaraku. Kalau kita melihat di sini, di dalam cerita Elia, siapakah Elia? Elia adalah seorang nabi yang dahsyat, seorang nabi yang besar, yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Bahkan di pasal yang sebelumnya saudaraku, kita sudah tahu ceritanya bagaimana Elia mengalahkan, bahkan dikatakan membunuh 450 nabi Baal saudaraku. Di mana di sana dikatakan, kalau saya bilang itu sebuah perlombaan begitu ya, mana Tuhan yang benar dan mana yang Tuhan yang tidak benar. Dengan cara apa? Mereka harus meletakkan korban di atas kayu api, lalu kemudian menaruh air di sekitarnya, dan tidak boleh ada orang yang menaruh api ke atas korban itu. Jadi nanti kalau tiba-tiba lagi berdoa dan apinya turun, berarti itu Tuhan yang benar. Nah saudara, kita tahu ceritanya. Nabi Baalnya tidak bisa, berhari-hari mereka berjingkrak-jingkrak, ya mereka berloncat-loncat, menoreh-noreh dirinya, bahkan sampai kesurupan saudaraku. Korban bakarannya tidak terbakar saudaraku. Tapi pada waktu Elia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menunjukkan kuasanya, ya dikatakan di sana bahwa api dari langit turun dan menyambar korban itu sampai kayu-kayunya, batunya semuanya habis. Termasuk di sana di sekeliling daripada mezbah itu ada air saudaraku, itu semua habis. Tetapi saudaraku, seorang Elia yang melakukan hal yang besar demikian, pada waktu dia mendengar ada sebuah ancaman, bayangkan sudah mampu melihat mujizat Tuhan yang dahsyat, tetapi pada waktu ada tantangan datang dalam kehidupannya, hanya sepele sebenarnya. Dikatakan di sini ayat yang pertama dan ayat yang kedua, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan. Bayangkan, ini hanya seorang suruhan, ya bukan Isabel langsung datang, tapi ada seorang suruhan. Mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Saudaraku, sebuah rasa depresi datang pada waktu dimulai oleh sebuah ancaman yang datang dalam kehidupan. Ya, ada orang yang mengalami tekanan dalam hidup berkepanjangan karena ini areanya ada di bagian jiwa, saudaraku ya. Jiwanya itu tertantang, ada pergumulan yang gak habis-habis, saudaraku ya. Tetapi kita melihat di sini, pada waktu ancaman itu datang, padahal Elia melihat tuh Tuhan menyertai dia. Kuasa Tuhan menyertai Elia dalam apa yang dia kerjakan. Tapi hanya dengan ancaman yang demikian datang dari seorang Isabel, si Elia langsung menjadi ciut nyalinya. Hari ini ada berapa banyak di antara kita pada waktu engkau mendengar berita yang ada di luar sana, ada yang berkata, aduh keadaan kita tidak membaik. Masa depan kita suram. Mungkin Anda hari ini pekerjaan Anda mengalami kegoncangan saudaraku. Atau mungkin keluargamu sedang bergoncang. Kau berkata Tuhan habis dan tidak ada harapan lagi. Tahukah saudara, itu adalah ancaman yang sedang datang menghadap diri kita. Dan pada waktu engkau tidak mampu mengatasinya, maka engkau akan mulai mengalami stres. Dan kalau itu terus berlanjut, engkau akan mengalami yang namanya depresi. Tetapi kita melihat di sini apa yang terjadi. Kalau kita melihat dari ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang
4 di sana dikatakan seorang Elia pada waktu mengalami ancaman di dalam kehidupannya, maka yang pertama terjadi adalah adanya sebuah rasa takut. Saudara, rasa takut itu wajar, tetapi menjadi tidak wajar pada waktu dia akhirnya menggerogoti kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya engkau takut, jangan hendaknya engkau khawatir. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ya, rasa takut yang datang pada waktu sebuah ancaman terhadap kehidupan kita itu merupakan pintu terbuka di mana iblis berusaha untuk menghancurkan kita. Tahukah saudara, iblis itu pekerjaannya adalah dia seperti dikatakan Yohanes pasal 10, dikatakan di sana bahwa iblis itu pekerjaannya mencuri, membunuh dan membinasakan kita. Jadi iblis bertujuan membuat kita bahkan seperti Elia ini orang benar, yaitu bicara tentang saudara dan saya. Kita adalah yang menjadi target spesial buat kuasa kegelapan untuk dihancurkan. Iblis terus mencoba bukan hanya mencuri damai sejahtera saudara, ya. Dia tidak hanya mencuri apa yang kita punya dalam hidup, mencuri kebahagiaan kita. Kalau bisa saudaraku, dia akan membunuh saudara. Membunuh saudaraku bisa jadi membunuh secara rohani, bisa membunuh secara ekonomi, bahkan bisa membunuh saudara secara spiritual, membuat kita tidak lagi bisa mengandalkan Tuhan. Kita melihat seorang Elia mengalami rasa takut yang luar biasa sehingga pintu itu terbuka. Dan dia akhirnya mengalami tekanan di dalam kehidupannya. Pada waktu dia mengalami ada rasa takut, maka tindakan berikutnya adalah dia melarikan diri saudaraku. Ya, berusaha untuk menyelamatkan nyawanya. Berapa banyak di antara kita pada waktu tantangan datang dalam hidup kita, kita berusaha bagaimana caranya untuk kita bisa meluputkan diri. Tetapi saya sedih saudaraku kalau saya melihat di dalam ayat ini dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima di sini. Seorang Elia yang dahsyat, dia tidak langsung mencari Tuhan saudaraku. Melainkan dia mencoba menyelamatkan dirinya dengan caranya sendiri. Bahkan dikatakan di sana setelah dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya, dia lalu meninggalkan bujangnya di sana. Siapa itu bujang? Bisa jadi itu adalah keluarga kita. Bisa jadi itu adalah orang-orang yang kita kasihi. Kita tidak lagi peduli dengan dia. Kenapa? Karena beban kita terlalu berat. Pergumulan kita terlalu besar sehingga kita akhirnya mengorbankan orang lain yang peduli dengan kita. Akibat kita tertekan, saudaraku, tidak lagi kita bisa mengasihi orang-orang sekeliling kita. Kita mengabaikan mereka. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, perhatikan ini baik-baik. Tanda depresi sudah ada dalam hidup saudara. Lalu kemudian dikatakan tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun ayat keempat. Ya, di sana dikatakan sehari perjalanan jauhnya, ya, melarikan diri ke padang gurun. Kebenarannya adalah setiap orang yang depresi, dia mencoba untuk menyendiri dan tidak mau diganggu oleh siapapun juga. Karena kalau di padang gurun saya percaya nggak ada yang ganggu saudaraku. Ya, kecuali mungkin kadal banyak yang mengganggu. Atau mungkin cuaca yang dingin, cuaca yang ekstrim. Intinya tidak ada yang mengganggu. Jadi seseorang yang depresi dia kepengen, aduh kalau boleh jangan ketemu orang deh. Maka itu banyak orang depresi itu mengurung diri, gak keluar-keluar saudaraku. Ya. Maka orang bilang kalau depresi stres berat tuh miring. Gitu. Kenapa? Ketemu orang takut. Bahkan mungkin gak mau ketemu orang malah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Tetapi bukan hanya sampai di situ saja. Seseorang yang mengalami depresi, saudara perhatikan baik-baik di sini. Dikatakan ayat 4 bagian B, lalu duduklah ia di bawah sebuah pohon arar. Pohon arar itu pohonnya bukan pohon ara, saudara. Pohon ara itu pohon enak, manis, bisa dimakan. Tingginya bisa lebih dari 10 meter. Tetapi pohon arar ini adalah pohon yang tingginya paling tinggi cuma 3 meter. Dan itu hanya tumbuh di gurun. Dan karena tumbuh di gurun tentu daunnya sedikit dan kering kerontang. Artinya sebenarnya tidak harapan untuk hidup. Boleh dikatakan hidup segan mati tak mau katanya.
Ya, tetapi si Elia yang dipakai Tuhan, saking depresinya hidupnya saudaraku, saking tertekannya dia duduk di bawah pohon arar. Arti apa? Bicara kebenarannya di sini apa? Seorang yang depresi, dia akan berlindung mencari kepada harapan yang sia-sia. Seseorang yang depresi dia akan mencari jalan yang mudah. Bisa jadi kalau dia kehilangan pekerjaan dia bukannya mencari pekerjaan baru. Melainkan kalau boleh saya main judi saja. Kenapa? Karena main judi lebih cepat dapat duit daripada yang lain. Itu adalah pohon ararnya saudaraku ya. Kita berlindung kepada perkara yang sepele, yang tidak berguna, yang tidak berarti dalam hidup ini. Tetapi yang benar adalah harusnya kita berlindung hanya kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah saudaraku, yang paling ujung daripada seorang yang depresi, ayat yang keempat dikatakan di sana, dia berkata, cukuplah sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Orang depresi saudaraku, kalau tidak sembuh, bisa-bisa bunuh diri. Kalau Anda mudah-mudahan tidak ada di sini dan juga di rumah jangan sampai ada, Anda yang berkeinginan untuk bunuh diri karena putus asa dengan kehidupanmu. Saya percaya bahwa Tuhan punya cara untuk boleh menolong kita. Yang ngerti katakan amin. Siapa di antara saudara yang punya beban berat yang hari ini rasanya menekan hidupmu dan kau berkata, Tuhan habis sudah, kalau boleh aku mati sekarang. Saya mengatakan jangan mati dulu. Saudara harus baca ayat lanjutan daripada firman Tuhan ini. Saya sangat bersyukur kalau saudara baca sekilas saja Anda tidak akan mengerti di mana kebenarannya di sini. Hanya seperti cerita biasa. Tapi kalau saudara meneliti dengan baik, mencerna dengan baik setiap kata-kata di dalam sini, Anda akan menemukan kunci-kunci rahasia yang Tuhan taruh untuk kita bisa berkemenangan pada waktu ada depresi datang dalam hidup kita. Amin saudaraku. Yang seringkali kita hanya membaca lewat saja, hanya sebuah cerita. Kita tidak mengerti kebenaran. Tapi kalau saudara lihat baik-baik, Tuhan itu menyingkapkan hal-hal yang luar biasa. Anda tidak perlu pergi ke psikolog kemanapun kalau Anda mengerti ayat-ayat ini. Saudara yang sedang tertekan, saudara yang sedang depresi hari ini, Tuhan mampu pulihkan. Nah saudaraku, bagaimana caranya saudaraku? 10 menit terakhir kita akan melihat bagaimana caranya kita luput dari jerat yang namanya depresi. Yang kelima di dalam pasal daripada 1 Raja 19 ini, dikatakan sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu ya. Nah yang pertama saudaraku, rahasianya adalah berbaring dan tidur. Saudara, ternyata tidur itu menarik saudara. Ya, saya percaya semua orang suka tidur. Ya, lebih enak tidur daripada ngapa-ngapain, apalagi kalau sudah capek 1 minggu bekerja, kita pasti pengen tidur. Kenapa kita bisa ingin tidur? Karena di dalam tidur itu kita benar-benar rileks, lepas, terbuka. Semuanya itu kayaknya lepaslah dari hidup kita, beban kita nggak tahu apa-apa karena kita tidur. Jadi persoalan banyak orang nggak bisa tidur karena tertekan, tapi Tuhan suruh tidur. Saya tahu kalau Tuhan suruh tidur, Tuhan perintahkan berbaring dan tidurlah, berarti Tuhan sedang membuat sebuah rahasia kunci buat kita bebas dari pergumulan hidup. Yaitu pada waktu engkau tenang di dalam hadirat Tuhan. Mulai alihkan pergumulan saudara, mulai tinggalkan, jangan lagi mengasihani diri. Tidur sini berbicara saudaraku, Anda tidak lagi fokus kepada masalah pergumulanmu. Saudara saya bukan sekali 2 kali mengalami tekanan-tekanan di dalam hidup. Hari ini pun saudara saya juga sedang mengalami hal yang sama. Ya, seperti saudara kita mengalami pandemi, semua pusing saudaraku. Ya, bekerja tidak lancar, penghasilan juga pas-pasan, pelayanan saudaraku kami tidak bisa pelayanan, ingin ketemu teman-teman susah, mau kumpul-kumpul susah, itu menekan hidup saya. Tetapi saudara semua beritahu, Tuhan kasih rahasia-rahasia kayak begini, itu membuat saya bisa tersenyum dan tertawa, dibebaskan oleh Tuhan. Amin. Kalau saudara mau dibebaskan, mulai alihkan perhatian saudara. Fokus saudara, jangan kepada masalahmu, jangan kepada pergumulanmu. Mari berkata, Tuhan, aku menyerah kepada Tuhan. Berbaring dan tidurlah. Dan menariknya pada waktu engkau tidur, Mazmur 127 berkata apa?
Tuhan itu mencurahkan berkatnya pada waktu kita tidur. Ini tidur dalam pengertian menyerahkan sepenuhnya pergumulan kepada Tuhan. Jangan tidur beneran. Mentang-mentang Bapak Pendeta khotbahnya kalau mau bebas dari depresi, tidur aja. Lo Anda tidur sepanjang waktu. Ya bukan itu maksud saya. Maksud kebenaran pada firman Tuhan ini, saudara alihkan fokusmu jangan lagi kepada persoalan. Menyerahlah sama Tuhan. Amin saudaraku. Ya, saya percaya saudara akan dibebaskan. Yang berikutnya adalah dikatakan Tuhan itu tidak tinggal diam. Ya, saya percaya hidup saudara dan saya ada di dalam kendalinya Tuhan. Amin. Dia tidak tinggalkan saudara, dia tidak tinggalkan saya. Kita semua ada dalam kendalinya Tuhan. Ingat, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Tuhan pasti melakukan apa yang baik bagi kita pada akhirnya. Dan bukti daripada kepedulian Tuhan terhadap seorang Elia adalah dia menyentuh Elia dan berkata, makan dan minumlah. Kita perlu sentuhan Tuhan. Amin saudaraku. Kalau engkau tertekan, engkau butuh sentuhan Tuhan. Butuh dijamah, butuh dilawat, butuh dipulihkan oleh Tuhan. Kita butuh mengalami yang namanya perjumpaan yang ilahi dengan Tuhan dalam hidup ini. Karena tanpa engkau mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan, engkau sedang berjuang sendirian dalam hidupmu. Pada waktu engkau mengizinkan Tuhan sentuh hidup saudara, saya beritahu bebanmu akan diangkat oleh Tuhan. Seberapa banyak Anda di sini kita semua, pada waktu engkau punya beban, engkau mengizinkan Tuhan sentuh hidup saudara. Malam ini izinkan Tuhan sentuh saudara. Jamah Tuhan hati saya, jamah pergumulan saya Tuhan. Saya terikat dengan utang, saya terikat dengan sakit penyakit. Pekerjaan saya kacau, sentuh saya Tuhan. Pada waktu Tuhan menyentuh hidup saudara, semua berubah saudaraku. Dan Tuhan tidak hanya menyentuh, dia tidak hanya peduli atas hidup kita. Tapi dia mengatakan, makan dan minumlah. Pada waktu Tuhan sentuh saudara, keperluan roh saudara dipenuhkan oleh Tuhan. Dan saya percaya kesehatan jiwa, kesehatan tubuh dimulai dari roh yang diperbaharui oleh Tuhan. Roh yang kenyang, roh yang kehausannya dipenuhi oleh Tuhan, itu akan mengubah situasi. Seseorang yang mengalami lawatan Tuhan, dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dia makan dengan cukup daripada Tuhan. Penyakit bisa sembuh saudara. Pergumulannya bisa diangkat Tuhan. Pintu-pintu yang tertutup, Tuhan mampu untuk membukanya. Dan lihat di sini saudaraku, gak cukup cuma 1 kali, 2 kali Tuhan berkata. Di situ ditulis malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu bicara Tuhan sendiri. Tuhan bilang sama Elia, Elia lagi makan lagi sekali lagi. Sebab kalau cuma 1 kali gak cukup, kamu harus 2 kali. Malam ini saudara, jangan cepat puas dengan apa yang kau dapat sama Tuhan. Kalau 1 kali engkau dilawat Tuhan, katakan Tuhan gak cukup 1 kali, aku mau 2 kali. 1 kali engkau ditolong Tuhan, engkau berkata Tuhan jangan 1 kali, aku mau 2 kali. Engkau dapat urapan 1 kali, jangan berhenti berkata terima kasih cukup Tuhan, cukup sekali cukup. Enggak, no, Anda butuh 2 kali lipat supaya engkau bisa maju lebih lagi. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bayangkan Anda bisa memikirkan bagaimana orang berjalan 40 hari 40 malam, enggak berhenti. Lewat padang gurun saudara yang panas minta ampun pada siang dan dinginnya luar biasa waktu malam hari. Itu tak ada berhenti. Berarti ini kekuatan yang luar biasa. Untuk menghadapi depresi saudara, saudara butuh kekuatan supranatural dari Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan katakan bangun, makan dan minumlah. Tuhan mau pulihkan saudara. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Siapa di antara kita hari ini yang membutuhkan lawatan Tuhan? Siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Tuhan ingin melawat saudara sebelum kita pulang, sebelum kita bubar. Tuhan ingin melawat saudara.
Shikara la pala 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 mari datang sama Tuhan. Shikara la pala 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 shikara la pala 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 ya terus shikara la pala 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 pala. Yes Jesus. Shikara la pala 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 pala. Mari lawat kami Tuhan. Shikara la pala 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 pala. Shira la pala 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 pala. Yes Jesus. Mari kau lawat Tuhan, lawat shikara la pala 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 pala. Oh Jesus, benar Tuhan. Oh Yesus, mari terus datang sama Tuhan. Shikara la pala 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 pala. Shikara la pala 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 pala. Kau ambil alih ya Tuhan pergumulan kami. Shikara la pala 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 pala. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kita menyanyikan dari depan. Katakan Roh-Mu yang hidup ya Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan. Mari Tuhan Engkau melihat setiap kami ada dalam tempat ini ya Tuhan. Oh Yesus Tuhan, biar Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Sekali lagi katakan. Mari saudara buka hatimu bagi Tuhan. Biar Tuhan menjamah saudara. Tuhan melawat saudara. Dia menyentuh engkau malam ini. Shikara la bara 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 bara. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan di altar-Mu, menyembah di altar-Mu Tuhan. Altar-Mu, menyembah-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang membawa pergumulanmu saat ini, sebelum saya tutup, bolehkah letakkan tangan saudara di dada masing-masing. Saya mau berdoa dari tempat ini. Kau yang ada di rumah-rumah yang menonton, yang ikut ibadah melalui online, taruh tangan saudara di dadamu hari ini. Engkau yang sedang depresi, Tuhan mau angkat hidupmu. Tuhan mau angkat beban pergumulan saudara. Dia mau sembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Urapan Tuhan mengalir 2 kali lipat. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Dalam nama Yesus. Kekuatan Tuhan memenuhi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, biar Engkau terus berbicara, Roh Kudus terus berbicara kepada kami.
Pada waktu kami di rumah, dimanapun kami berada, kami akan selalu mengingat ini, bahwa tidak ada yang Engkau tidak peduli atas hidup kami, Engkau perhatikan kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah firman Tuhan ini terus berakar dalam hidup kami, dan kami akan hidup dalam kemenangan senantiasa setiap waktu apabila datang tantangan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami. Dan Tuhan, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan, kami percaya kuasa urapan Tuhan terus mengalir atas kami semua. Yang lemah telah Engkau kuatkan di dalam nama Yesus. Yang sakit kami berkata kami sembuh dalam nama Yesus. Kami yang berbeban berat, Engkau telah angkat segala beban kami. Dan kemenangan dari Tuhan, kami akan berjalan 40 hari 40 malam yang bicara ada kekuatan ekstra dari Tuhan akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami minta penyertaan Tuhan selalu. Berikan kesehatan, perlindungan di tengah-tengah wabah ini. Mazmur 91 terus terjadi atas setiap kami yang ada di rumah, yang di tempat ini. Hadirat Tuhan terus melawat kami Tuhan. Tuhan sertai perjalanan kami pulang supaya kami tiba di rumah dengan selamat malam ini. Terima kasih. Sebelum kami pulang malam ini, kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari saudara, angkat tanganmu dan arahkan hatimu. Siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, setelah kita selesai ibadah ini, kembalilah engkau kemanapun Tuhan mengutus engkau. Bawalah berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, damai sejahtera dari Roh Kudus akan terus menyertai saudara mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, tiap kita yang telah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus.